proses praktik keperawatan di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rinda dari Universitas Lagarja Semarang. Hari ini saya akan memberikan video role play terkait dengan bedside teaching atau kita sebut BST, yaitu proses pembelajaran klinik yang menekankan pada demonstrasi keterampilan, baik itu mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian skill ataupun tindakan lain yang berkaitan dengan pasien, yang sebelumnya reseptorsip harus tahu dasar dari pengambilan tindakan yang dipilih oleh mahasiswa, diresponsif terlebih dahulu sebelum menuju ke pasien. BST dilakukan pada mulai dari hari pertama ya, setelah mahasiswa mendapatkan kasus, kemudian nanti diteruskan dengan responsi atau pre-conference ataupun diskusi sebelum menuju ke pasien. Pastikan mahasiswa mengetahui alat dan bahan, cara, kemudian justifikasi pemilihan dari tindakannya. Kemudian nanti juga dilanjutkan oleh ujian mini CX atau mini clinical examination, yaitu sama dengan BST, namun di sini akan ditambahkan dengan asuhan keperawatan maupun resum keperawatan dari hari tersebut atau satu shift pada mahasiswa, dimulai dari responsi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan responsi asuhan keperawatan yang menjadi dasar pemilihan nanti tindakan yang akan dipilih. BST bertujuan untuk menunjukkan interaksi antara mahasiswa dengan pasien yang dibimbing oleh preseptor. Untuk bedside teaching harus ada orang lain yang mendampingi juga sebagai pasien juga, baik itu pasien maupun keluarga ataupun dari mahasiswa lain selain teruji. Baik, selamat siang Bu. Ini saya perkenalkan, nama saya Syafrizal dari Universitas Lagarja. Jadi ini saya sudah mendapatkan berdasarkan tak belajar, saya sudah mendapatkan pasien dengan PPOK Bu. Dan nanti saya juga sudah melakukan anamnesa berdasarkan di rekam medis dan didapatkan datanya. Nah ini nanti saya sesuai dengan LP-nya. Ini Bu LP-nya, dan nanti saya akan melakukan pengajian fokus terkait pasien dengan PPOK Bu. Jadi nanti saya akan melakukan pengajian fokus dan nanti akan saya mohon izin untuk melakukan BST Bu. Apakah Ibu hari ini bersedia? Oke, bisa. Untuk BST-nya, kenapa kamu mengambil pemeriksaan fisik paru? Baik Bu, saya mengambil pemeriksaan fisik paru karena pemeriksaan ini sesuai Bu dengan pasien saya, yang diagnosanya yaitu nanti akan saya tegakkan. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada paru-parunya karena sistem pernafasannya yang bermasalah. Oke, kira-kira untuk urutannya bagaimana Mas pemeriksaan fisik paru? Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan melalui inspeksi dulu Bu. Nanti setelah saya inspeksi, nanti akan saya palpasi, setelah itu nanti akan saya perkusi dan saya auskultasi begitu Bu. Oke, kemudian alat bahan yang akan digunakan bisa Baik. disiapkan dulu. Baik, saya akan izin menyiapkan alat bahannya terlebih dahulu ya Bu. Oke. Kali ini saya membawa teman saya Bu, namanya Maulida dari kampus saya. Mari kita menuju ke pasien. Baik Bu. Selamat pagi Pak Ulil. Iya, gimana Pak kondisinya? Ini masih agak sesek. Oh, oke, sesuai Pak. Ini ada mahasiswa yang nanti akan memeriksa Bapak, mobil Mas Syafrizal, silakan. Baik Pak, selamat pagi. Saya di sini adalah Rizal. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Sebelum Bapak bisa sebutkan nama dulu sama tanggal lahirnya. Nama saya Ulil, tanggal lahirnya 22 bulan Agustus 2008. Oh iya, baik ya Pak. Sesuai ya Pak dengan gelarnya Pak Ulil, tanggal lahirnya 28 Agustus 2002. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada dada Bapak. Nanti akan saya lihat dan saya akan dengarkan suaranya apakah ada cairan atau tidak. Baik Pak, Bapak bersedia? Baik. Ya, Mas Rizal, kita sudah melakukan BST. Menurut Mas Rizal apa yang perlu dievaluasi?
palpasi? Menurut saya tadi ketika melakukan tindakan itu saya kurang melakukan tindakan focal frame itu Bu pada saat palpasi ke pasien. Ya betul ya. Nanti silakan untuk saat nanti setelah ini nanti Mas Rizal bisa kembali, dan juga tadi pasiennya juga mengeluh kalau ada sesak nafas ya. Jadi nanti juga dibantu untuk memposisikan menggunakan side roller untuk membantu meningkatkan pernapasan atau oksigenasi pada pasien ya. Nanti untuk selanjutnya kira-kira Mas Rizal mau kontra apa lagi sesuai kompetensinya? Selanjutnya mungkin saya akan kontrak terkait sesuai dengan diagnosanya. Nanti saya akan lanjutkan dengan fisioterapi dada dan berapa efektif. Oke ya, mungkin itu saja. Setelah ini segera kembali dan memastikan semua keselamatan pasien juga terjaga. Gitu ya Mas Rizal. Ya terima kasih. Terima kasih. Mini clinical examination adalah salah satu tahapan di mana mahasiswa memperagakan proses asesmen keperawatan pada shift hari tersebut yang akan mengelola kasus kompetensi atau kompetensi yang dinilai, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi, kemudian keterampilan pemeriksaan fisik atau pengelolaan pasien, kemudian profesionalisme dan kemampuan mengumpulkan atau menginterpretasikan hasil dari pasien. Nanti mahasiswa belum dilakukan ke pasien, mahasiswa akan melakukan responsi dengan perseptor yang sudah ada pemeriksaan atau data fokus pada hari itu dan dapat dilakukan mulai pada hari yang kedua. Mahasiswa akan melakukan responsi kepada perseptor mulai dari pengkajian sampai kepada tindakan yang sudah dilakukan hari sebelumnya. Yang selanjutnya menuju ke pasien yang didampingi oleh perseptor, kemudian nanti mahasiswa akan melakukan satu tindakan, kemudian nanti dilanjutkan dengan evaluasi di ruangan lain yang kemudian nanti akan responsi kembali setelah melakukan tindakan untuk mini clinical examination sampai di akhir shift pada hari yang sama dengan mahasiswa. Selamat pagi Bu. Hari ini saya akan melakukan mini CX kepada kondel. Tertulis pada hari kedua itu ada mini CX. Jadi nanti saya akan melakukan mini CX sesuai dengan kasus saya, dengan aspek yang saya buat. Itu di diagnosa kedua terdapat nyeri akut Bu. Jadi nanti saya rencananya mini CX-nya akan mengajarkan teknik distraksi pada pasien. Untuk yang ini apa Mas terapinya? Nanti saya akan melakukan teknik distraksi Bu. Distraksi. Seperti apa boleh dicontohkan? Jadi nanti tekniknya nanti saya akan memfokuskan pasien, lalu nanti saya akan mengajarkan pasien untuk berzikir Bu. Nanti akan berdistraksi. Oke. Untuk alatnya dan bahannya sudah disiapkan? Sudah Bu, nanti alat dan bahannya sudah saya siapkan. Oke. Kenapa Mas memilih tindakan itu? Karena sesuai dengan kondisi pasien, karena untuk prioritas masalahnya pada diagnosa pertama sudah pasti untuk ke ARB-nya dulu Bu. Lalu pasien juga mengeluh nyeri pada luka bekas operasinya, jadi ada nyerinya juga. Namun setelah saya tanyakan, setelah saya kaji, nyerinya itu ternyata 4 Bu. Jadi itu masih dalam kategori sedang. Jadi itu saya masukkan ke diagnosa 2 dan saya lakukan teknik distraksi untuk mengurangi nyerinya. Oke, ya baik, kita bisa langsung ke pasien sekarang. Baik Bu. Baik, selamat pagi Pak Ulil, ketemu lagi dengan saya. Baik Pak, bagaimana katanya kemarin ada nyeri di bagian pos operasinya ya Pak? Sekarang nyerinya bagaimana Pak? Ini masih nyari. Masih nyeri Pak? Oh iya, karena masih nyeri, kali ini saya akan mengajarkan teknik Pak biar mengurangi rasa nyeri pada Bapak. Baik, Bapak bersedia? Baik, saya ajarkan teknik distraksinya ya Pak, dengan cara nanti berzikir. Bapak nanti saya akan dampingi, nanti Bapak bisa berzikir sesuai persyaratan Bapak. Ya. Oke Mas Rizal, sudah selesai kita melakukan tindakan untuk mini clinical examination. Kira-kira evaluasi apa yang Mas Rizal bisa beri? Tadi saat saya melakukan teknik yang saya ajarkan ke pasien itu saya kurang mengkondisikan lingkungannya Bu. Jadi lingkungannya di ruangan itu ternyata masih banyak distraksi dari ruangan lain. Misalkan ada obrolan dari orang lain itu masih terdengar Bu. Jadi tadi kurang mengkondisikan lingkungannya. Ya betul Mas Rizal ya, seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan juga ya. Evaluasinya sama dengan saya dan juga nanti juga diperhatikan sekali lagi keselamatan pasien
tindak lanjutnya apa? Untuk rencana tindak lanjutnya, saya untuk mengurangi nyinanya itu pasien mendapatkan dosis ketorolak nanti akan diberikan pada jam 12 siang. Oke, jangan lupa diberikan ya, karena ada di intervensimu yang harus diberikan yaitu kolaborasi pemberian analisik ya, dan pasien mendapatkan ketorolak ya. Jangan lupa nanti diberikan sesuai dengan caranya. Oke, itu saja. Mungkin nanti setelah ini melanjutkan untuk evaluasi, dituliskan dulu untuk asuhan keperawatannya selama 1 hari ini, 1 shift ini. Kemudian nanti di akhir kita akan ada responsif di post conference. Gitu ya Mas. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bisa kembali ke aktivitas. Baik, terima kasih Bu. Ujian komprehensif adalah ujian secara menyeluruh setelah mahasiswa melakukan asuhan keperawatan mulai dari hari pertama hingga hari ketiga. Perseptor berkewajiban untuk melakukan responsi, kemudian memilih salah satu tindakan yang kompleks atau yang bukan tindakan yang mudah, kemudian menuju ke pasien bersama dengan mahasiswa, melakukan pembimbingan dan juga melihat interaksi mahasiswa, pengelolaan kasus, profesionalisme, sikap, dan penerapan dari keselamatan pasien. Kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan evaluasi di ruangan lain. Kemudian nanti perseptor akan melakukan diskusi mulai dari evaluasi sampai rencana tindak lanjut yang dilanjutkan sampai ke akhir dari pengelolaan kasus selama 3 hari maupun lebih. Apabila ujian komprehensif dilakukan dengan kasus yang berbeda atau di ruangan lain, mahasiswa dapat menuliskan atau menyusun atau mengelola asuhan keperawatan mulai dari awal, dari hari pertama hingga hari ketiga. Untuk pelaksanaan ujian komprehensif biasanya dilakukan di akhir program atau akhir stase di stase tersebut, menyesuaikan dari waktu yang sudah ditetapkan di awal praktek. Kemudian nanti preseptor akan melakukan pembimbingan sebagai hasil akhir ini secara komprehensif dengan nilai yang cukup besar, sehingga mahasiswa harus mampu menjelaskan asuhan keperawatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan atau akan dilakukan. Baik, selamat pagi Bu. Di sini saya akan melakukan izin untuk mengontrak waktu terkait ujian komprehensif saya Bu. Jadi saya sudah melakukan berdasarkan kontrak belajarnya. Ini di hari ketiga ada komprehensif Bu. Jadi nanti saya akan melakukan tindakan kepada pasien pada hari ketiga. Jadi pada hari pertama dan kedua kemarin saya telah melakukan tindakan Bu, yaitu sudah memonitor pola nafas pasien, lalu memonitor bunyi nafas tambahannya, membersihkan pasien semicolor, lalu saya juga sudah pasien terpasang oksigen nasal kanu Bu. Namun setelah saya kaji pada hari ketiga ini didapatkan suara ronki masih terdengar Bu, namun sudah agak membaik. Nah nanti selanjutnya saya akan melakukan fisioterapi dada dan menghasilkan zat efektif kepada pasien Bu. Oke, boleh ya. Untuk kira-kira caranya perlu diulas sedikit, cara melakukan fisioterapi dada. Jadi nanti prosedurnya caranya untuk fisioterapi dada itu nanti saya akan melakukan perkusi Bu di bagian belakang, bagian punggung pasien. Nanti setelah itu saya lakukan vibrasi juga. Nanti setelah itu saya ajarkan Bu pasiennya bagaimana cara berefektif yang benar. Oke. Mungkin boleh sebelum kita ke pasien boleh disiapkan dulu alatnya. Baik, saya izin untuk siapkan alat dan bahannya dulu. Ya. Baik Bu, ini untuk alat dan bahannya yang akan saya gunakan nanti saat intervensi Bu. Oke, sudah lengkap semua ya, sudah dicek sesuai dengan tools ya. Sudah Bu. Oke, jadi nanti kita akan melakukan fisioterapi dada dan dada efektif ke pasien ya. Mungkin sekarang sesuai jadwal atau nanti? Sekarang saja Bu, Oke. nanti saya sudah siapkan. Ya, oke. Baik Pak, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana Pak keadaannya hari ini? Alhamdulillah cuman ya Oh iya. Baik Pak, nanti saya akan ajarkan Bapak bagaimana cara baca efektif yang benar. Nanti saya juga akan lakukan fisioterapi kepada Bapak ya Pak ya. Iya? Baik. Bapak bisa posisikan dulu, saya bantu Pak. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya izin untuk pamit dulu ya Pak ya. Mundur. Ya, untuk ujian tindakan untuk komprehensif sudah selesai Mas. Bagaimana menurut Mas Rizal? Apakah ada yang dievaluasi?
dari saya tadi setelah saya lakukan tindakan, menurut saya belum ada sih Bu, dari semuanya saya sudah selesai melakukan sesuai prosedur. Mungkin ada saran atau nasihat dari Bu Diti? Nah, kalau evaluasi dari saya, Mas Rizal belum memperhatikan bahasan nonverbalnya. Tadi sepertinya Pak Ulil merasa sedikit kesakitan, ya, jadi mungkin bisa diperlambat sedikit, atau mungkin boleh ditanyakan kepada pasien apakah ini nyeri atau tidak, ya. Namun secara keseluruhan sudah cukup bagus untuk Mas Rizal, ya. Kira-kira untuk selanjutnya rencananya apa lagi? Untuk selanjutnya, kebetulan pasien Pak Ulil itu mendapatkan terapi nebulizer Bu. Nanti akan saya berikan pada pukul 12 Bu. Oke, nanti kalau sudah pukul 12 saya diingatkan, kemudian nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangan dari Pak Ulil. Kemudian nanti jam 2 siang kita akan melakukan responsi lagi untuk meneruskan serangkaian dari ujian komprehensif nanti supaya kita semua bisa melihat apa yang sudah suatu perawatan apa yang sudah Mas Rizal selesaikan. Gitu Baik, ya. ya, Bu. Oke, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Begitu untuk penjelasan dari BST mini C8 dan komprehensif. Untuk para peserta semangat untuk membimbing dan juga pesan dari saya membimbing dengan serius dan juga meningkatkan ilmu baik dari mahasiswa maupun dari peserta. Belajar terus untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat dan diterapkan di lahan praktik. Sampai jumpa lagi. Dadah.